Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1611. Siapa yang saya dukung di Sirius City, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Jirulan mendengar kata-kata itu, memalingkan muka, dan berhenti menatap Li Changliu. Lagi pula, kita adalah front persatuan. Li Changliu berbicara dengan santai. Keluarga Limu hanyalah bidak yang bisa kota Siriusku, buang sesuka hati. Jirulan tidak peduli. Ketika Li Changliu mendengar kata-kata itu, dia tersenyum ringan dan berhenti berbicara. Aku pergi. Untuk perjamuan 2 hari kemudian, terserah kamu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Datang saja sesuai keinginanmu sendiri. Setelah beberapa saat, Jirulan berbalik dan pergi. Duduk di tempat yang sama, Li Changliu menyesap teh, matanya menunjukkan perubahan. Pada saat yang sama, di ibu kota kekaisaran, keluarga Fan, di sebuah mansion. Fan Dongchuan masih duduk di kursi guru besar, memegang sebuah buku di tangannya, melihatnya dengan goyah. Tapi saat ini, di sampingnya, Fan Yitong sedang memukuli kakinya. Itu, orang tua, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah itu? Fan Yitong bertanya sambil tersenyum, dengan tatapan menyanjung. Apa masalahnya? Fan Dongchuan membolak-balik buku tanpa melihat Fan Yitong. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Fan Yitong bisa begitu sopan tanpa alasan karena dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri. Jika dia tidak meminta apapun dari dirinya sendiri, putranya tidak akan begitu rajin dan berbakti. Ini hanya untuk mendapatkan saya tiket masuk tambahan. Bukankah ada konferensi bisnis dalam 2 hari? Saya ingin membawa teman-teman saya, dan saya akan menunjukkan banyak hal kepada teman-teman saya. Dapatkan saya 3 tiket masuk baik-baik saja. Lagi pula, tahun ini sangat spesial, mungkin sesuatu yang besar akan terjadi, dan kita akan pergi untuk melihat keseruannya. Fan Yitong membantu Fan Dongchuan memukuli kakinya, dan berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Situasi tahun ini berbeda. Jika sesuatu yang besar terjadi tahun ini, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Kegembiraan belum tentu terlihat bagus. Fan Dongchuan berkata dengan santai. Temanku, yang baru saja datang ke ibu kota kekaisaran, pasti memiliki pengalaman yang bagus untuk mengikuti acara sebesar itu. Kata Fan Yitong lagi. Teman macam apa temanmu ini? Fan Dongchuan membalik halaman lain dari buku itu. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Fan Yitong sedikit terdiam, lelaki tua itu tidak mengingat kata-katanya sama sekali. Aku lupa, kamu mengatakannya lagi. Fan Dongchuan acuh tak acuh dan otentik. Itu teman bermarga Long. Kamu juga tahu bahwa tanpa dia, bagaimana aku bisa membalaskan dendam Xiaoxue. Aku berhutang budi padanya. Dia akhirnya datang ke ibu kota kekaisaran. Aku harus banyak mengajarinya. Fan Yitong buru-buru menjelaskan. Tiket ini tidak mudah ditangani. Fan Dongchuan menghela nafas, menegakkan tubuh, menyesap teh, dan berkata dengan santai. Orang tua, apakah kamu bisa mendapatkannya? Fan Yitong sangat otentik. Aku sangat sibuk setiap hari, bagaimana aku bisa punya waktu untuk memikirkan hal-hal burukmu? Fan Dongchuan melirik Fan Yitong. Aku berkata, Pak Tua, kamu tidak membawa barang seperti itu. Kadang-kadang aku bahkan bertanya-tanya apakah kamu ayah kandungku. Aku mohon kamu melakukan ini. Kamu tidak baik untuk menjemputku. Ketika Fan Yitong mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi tidak mau datang. Orang tua ini sangat suka melawannya sepanjang waktu. Dia belum pernah melihat ayah seperti itu, dan ayahnya tidak terlihat seperti seorang ayah. Apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak melakukannya untukmu? Fan Dongchuan memandang Fan Yitong dengan wajah lucu, dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia menantikan jawaban Fan Yitong, atau dia mengharapkan Fan Yitong untuk merobek wajahnya bersamanya. Bab 1612. Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong segera menjadi geram, wajahnya berubah, dan dia berkata, orang tua, kamu terlalu tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Tolong lakukan sesuatu, tetapi itu tidak akan berhasil. Sudah seperti ini sejak kecil. Saya pikir kita nasib ayah dan anak sudah berakhir. Ini untuk memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Fan Dongchuan tersenyum. Fan Dongchuan, kamu tahu bahwa aku sangat mementingkan masalah ini. Fan Yitong menatap Fan Dongchuan, sedikit terengah-engah. Dia belum setuju untuk pergi denganmu,
apa gunanya memperhatikan begitu banyak? Fan Dongchuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda ketika mendengar ini. Anda. Fan Yitong terdiam setelah mendengar kata-kata ini, dan ingin membantah, tetapi merasa sangat tidak berdaya. Aku tidak akan memintamu untuk melakukan apapun lain kali. Fan Yitong terlihat sangat marah, dengan marah, saat dia berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Melihat punggung Fan Yitong pergi, Fan Dongchuan tersenyum lebih lebar. 5. Teriak Fan Dongchuan, dan pada titik tertentu, dia sudah memiliki 5 tiket tambahan di tangannya. Mendengar kata-kata ini, Fan Yitong berdiri diam, menoleh ke belakang, matanya berbinar, dan bergegas menuju Fan Dongchuan, merebut tiket dari tangan Fan Dongchuan. Orang tua, tidak buruk, dapat diandalkan. Fan Yitong berkata dengan senyum lebar. Apakah kamu tidak akan memutuskan hubungan ayah anak denganku? Fan Dongchuan tersenyum menggoda. Tidak, tidak, kamu adalah lelaki tua terbaik di dunia, hahaha. Fan Yitong tidak bisa menahan tawa saat mendengar ini. Sepertinya kamu memperlakukan temanmu dengan sangat serius. Fan Dongchuan berarti sesuatu yang otentik. Tentu saja, Tuan Long ini telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku, dan aku harus membalasnya. Fan Yitong berbicara dengan percaya diri. Apakah Anda tahu detail Tuan Long? Ekspresi Fan Dongchuan berubah, dan dia bertanya. Detailnya. Fan Yitong menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, mengapa kamu harus mengetahui detailnya? Tuan Long dan aku adalah teman dekat, dan menurutku dia bukan orang jahat. Hanya saja menurutmu mungkin yang dia lakukan adalah untuk mencapai suatu tujuan. Fan Dongchuan bermain dengan kunci pas di tangannya, menyiratkan sesuatu. Fan Yitong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya pendapatmu. Kalian orang tua selalu penuh dengan rencana dan tujuan saat bergaul dengan orang lain. Kamu ingin menggunakan trikmu untuk membodohi kami. Aku hanya berbicara, tetapi ada pepatah yang beredar di ibu kota kekaisaran baru-baru ini, mengatakan bahwa jika kamu memprovokasi siapapun, jangan memprovokasi seseorang yang bermargalong. Kamu harus berhati-hati tentang ini. Fan Dongchuan berkata dengan sangat hati-hati. Orang tua, tidakkah menurutmu Tuan Long adalah Tuan Raja Naga? Aku harap dia adalah Tuan Raja Naga, tapi pikirkan bagaimana mungkin. Orang seperti apa Raja Naga itu? Fan Yitong tersenyum canggung dan berkata dengan canggung. Di dalam hatinya, sosok Raja Naga sangat tinggi, dengan keagungan dan kekuatan. Bagaimana mungkin seorang pria yang dicintai oleh semua orang dan bahkan ditakuti oleh Kaisar Zongyuan bisa begitu ramah seperti Tuan Long? Aku mendengar nadamu sebelumnya, bukankah menurutmu Tuan Long adalah orang yang luar biasa? Fan Dongchuan bertanya balik. Itu memang orang yang luar biasa, haha, tapi siapa Raja Naga itu? Ketika Raja Naga marah, dia meletakkan jutaan mayat. Dalam hatiku, gambaran Raja Naga dan Tuan Long ini sama sekali berbeda. Tuan Long ini sangat mudah didekati. Rasanya seperti teman bagi saya. Fan Yitong mengingat banyak masa lalu dengan Long Zaitian, dan dalam kata-katanya, sebagian besar ada kerinduan yang tak terlukiskan. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin menyebutmu. Karena kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Long ini, aku berharap dia adalah Tuan Raja Naga. Dengan cara ini, keluarga Fan kita dapat dengan mudah mendapatkan dukungan dari Raja Naga. Lebih dari bertahun-tahun, apakah kita telah dikendalikan oleh orang lain? Kamu hanya bisa menundukkan kepala. Di Zongyuan tidak bisa memberi kami lebih banyak perhatian. Fan Dongchuan mengingat masa lalu dengan banyak emosi. Biarkan aku memberitahumu, ini tidak mungkin, hehehe. Fan Yitong tertawa. Ngomong-ngomong, aku masih ingin memberitahumu beberapa patah kata. Dalam konferensi bisnis 2 hari kemudian, lebih banyak menonton dan lebih sedikit bicara. Fan Dongchuan memberi peringatan lagi. Orang tua, keluarga Zhao baru saja mengganti kemudi dan pendukung mereka, jadi mereka sangat ingin mengadakan pertemuan bisnis ini, jelas mereka memaksa klan dari keluarga besar. Apakah itu Kaisar Chongyuan atau Raja Naga? Berbicara tentang masalah serius, Fan Yitong memasang ekspresi serius di wajahnya. Kamu benar. Namun, apa yang kamu katakan tidak cukup. Keluarga Zhao tidak hanya memaksa kami untuk berdiri di tim mereka, tetapi bahkan memaksa kami untuk berdiri di tim keluarga Zhao mereka. Mata Fan Dongchuan sedikit serius. Keluarga Zhao sangat kuat. Tetapi jika Raja Naga tidak muncul, semua orang tidak tahu. Karena tidak ada yang tahu sikap Raja Naga. Jika semua orang mau memihak keluarga Zhao, itu pasti karena Raja Naga. Tanpa Raja Naga, keluarga Zhao tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar. Jurang yang dalam.
Fan Yitong menganalisisnya secara detail. Itu benar. Fan Dongchuan mengangguk. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apa yang harus kita lakukan? Fan Yitong bertanya. Aku juga tidak tahu. Kami telah mengikuti jejak keluarga Zhao selama ini, tetapi di Chongyuan, kami terpinggirkan dalam sistem hierarki keluarga Zhao. Fan Dongchuan sedikit tertekan. Orang tua, apakah kamu ingin berjudi? Beberapa warna cerah melintas di mata Fan Yitong, dan dia bertanya dengan penuh semangat. Berjudi? Bisakah saya bertaruh? Taruhan ini adalah taruhan pada seluruh keluarga Fan kita, seluruh kekayaan dan kehidupan keluarga Fan. Bagaimana jika kita kalah? Apa yang harus kita lakukan jika kalah? Fan Dongchuan menatap Fan Yitong dan bertanya. Tentu saja ada kemungkinan kalah dalam judi. Pak Tua, kamu tidak terlalu muda, apakah kamu masih naif? Nyatanya, hidup kita adalah pilihan setiap hari. Kata Fan Yi dengan wajah serius. Kalau harus memilih, bagaimana kamu akan memilih? Fan Dongchuan menatap Fan Yitong, dia jarang bertanya tentang keluarga Fan Yitong, tapi kali ini dia bertanya dengan sangat serius. Jika kamu membiarkan aku memilih untukmu, aku akan memilih Kaisar Zongyuan untukmu. Fan Yitong mengelus dagunya dan berkata dengan hati-hati. Mengapa? Fan Yitong bertanya. Kalian orang tua, bukankah kalian semua suka aman? Sekarang tampaknya di Zongyuan adalah yang paling aman, duduk di atas sumber daya material dan keuangan dari seluruh ibu kota kekaisaran. Jika Raja Naga ingin menggulingkan di Zongyuan, apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Setidaknya, dia mungkin kekurangan alasan yang dapat dibenarkan. Apa namanya? Gurunya tidak punya nama. Fan Yitong berbicara dengan fasih. Sungguh seorang guru yang berasal dari Wuming. Anda memilih Kaisar Chongyuan untuk saya, tetapi jika Anda memilih sendiri, apakah Anda memilih Raja Naga atau Kaisar Chongyuan? Fan Dongchuan menatap Fan Yitong, dan bertanya lagi. Bab 1613. Fan Yitong menggosok dagunya, seolah sedang berpikir. Setelah sekian lama, dia berkata, tidak ada keraguan bahwa pemuda seperti saya harus memilih Raja Naga. Orang tua, jika Anda ingin keluarga Fan kita melangkah lebih jauh, Anda harus bertaruh. Saya mengerti kebenaran ini. Fan Dongchuan mengangguk. Jika aku bisa bertemu Raja Naga sendirian hari itu, aku pasti akan menggunakan lidahku yang tajam untuk memperjuangkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Fan kita. Fan Yitong tampak merindukannya. Hanya kamu. Mendengar kata-kata ini, Fan Dongchuan tersenyum. Dia adalah anak yang curang, dan dia benar-benar aneh. Dia berkata lagi, sama seperti kamu, Raja Naga, aneh aku bisa melihatmu. Bahkan aku tidak memiliki kualifikasi temui Raja Naga saja, apalagi orang bodoh sepertimu. Fan Dongchuan jelas memandang rendah Fan Yitong. Orang tua, boleh dikatakan bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur. Mungkin, Raja Naga hanya menyukai namaku. Fan Yitong puas. Oke, berhenti menyombongkan diri, lakukan urusanmu sendiri. Fan Dongchuan tidak tahan lagi, dia melambaikan tangannya dan meminta Fan Yitong pergi. Fan Yitong, yang mendapatkan keinginannya, tersenyum dan pergi dengan gembira. Setelah Fan Yitong pergi, Fan Dongchuan sedikit mengernyit, dan berpikir keras lagi. Saat itu sudah lewat jam 10 malam, dan telepon Long Zaitian tiba-tiba berdering. Long Zaitian melihat ide penelepon dan menemukan bahwa Fan Yitong sedang menelepon. Long Zaitian langsung menghubungkan telepon. Ada apa? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, saya sangat menyesal menelepon Anda selarut ini. Di ujung lain telepon, suara Fan Yitong yang sangat hormat terdengar. Apakah ada masalah? Long Zaitian terus bertanya. Itu saja. Aku ingin tahu apakah Tuan Long tahu tentang konferensi bisnis 2 hari itu. Kata Fan Yitong buru-buru. Tahu beberapa, ada apa? Long Zaitian menjawab dengan enteng. Dia juga tidak menyangka Fan Yitong menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Tuan Long, saya tidak tahu apakah Anda tertarik dengan konferensi bisnis ini. Semua selebritas di ibu kota kekaisaran akan hadir pada konferensi bisnis ini. Apalagi situasi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika Tuan Long tertarik, berapa banyak orang yang akan saya miliki di sini? Dengan tiket masuk, Tuan Long dapat berpartisipasi dalam konferensi ini bersama kami. Fan Yitong memperkenalkannya dengan antusias. Yang bisa pergi ke konferensi bisnis adalah semua selebritas di ibu kota kekaisaran, yang kaya atau mahal. Umumnya, keluarga dengan kekayaan keluarga hanya beberapa ratus juta tidak diundang.
Oleh karena itu, tiket masuk ke konferensi bisnis sangat mahal, bahkan bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan uang. Selama bertahun-tahun, banyak keluarga kecil dan menengah, untuk mencoba peruntungan pada acara seperti konferensi bisnis, bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan tiket konferensi bisnis. Dari sini terlihat bahwa tiket untuk konferensi bisnis ini tidak mudah didapat. Dari apa yang kamu katakan, tentu saja aku tertarik. Long Zhaitian tersenyum. Sejak awal, dia berpikir, karena Fan Yitong mengundangnya untuk pergi, mengapa tidak pergi dengan Fan Yitong saja, yang logis dan sederhana. Benarkah? Bagus sekali. Tuan Long, saya akan menjemput Anda dalam 2 hari. Di mana Anda tinggal sekarang? Long Zhaitian setuju dengan masalah itu. Fan Yitong sedikit senang, dan buru-buru berkata, "Kamu tidak perlu menjemputku, aku pergi ke sana sendiri, itu akan menjadi 2 hari kemudian, kan?" Long Zhaitian menolak lamaran Fan Yitong. "Ya." Fan Yitong menjawab berulang kali, dan kemudian dengan sungguh-sungguh memberitahu Long Zhaitian waktu dan tempat, dan keduanya berbasa-basi sebentar sebelum Fan Yitong menutup telepon dengan puas. Saat ini, Gu Qinglian keluar dari dapur. "Dalam 2 hari, saya harus pergi ke pertemuan. Ketika waktunya tiba, Anda tinggal di rumah." Long Zhaitian berkata kepada Gu Qinglian bahwa sesuatu yang tidak biasa pasti akan terjadi pada konferensi bisnis, dan dia tidak ingin Gu Qinglian mengalami kecelakaan. "Apakah berbahaya untuk menghadiri pertemuan?" Gu Qinglian berkedip dan menatap Long Zhaitian. "Pasti ada sesuatu yang terjadi, dan kamu lebih baik tinggal di rumah." Long Zhaitian mengangguk. "Kalau begitu aku akan mendengarkanmu, tetapi kamu sendiri harus berhati-hati." Gu Qinglian menatap Long Zhaitian dalam-dalam, dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu Long Zhaitian. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja sama dengan Long Zhaitian sebanyak mungkin dan tidak menimbulkan masalah bagi Long Zhaitian. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Bukankah ini hanya pertemuan? Selain itu, Lin Xi, Di Wook, dan Lin Qi semuanya akan kembali, tidak akan ada bahaya." Long Zhaitian sedikit tersenyum. Pada saat itulah telepon Long Zhaitian dihidupkan kembali. Long Zhaitian melihatnya, dan itu adalah sebuah pesan. Melihat isi pesannya, Long Zhaitian sedikit mengernyit. Apa yang salah? Melihat perubahan ekspresi Long Zhaitian, Gu Qinglian bertanya. "Tidak apa-apa. Bangun pagi-pagi besok, dan aku akan bertemu teman." Long Zhaitian menjawab. "Bangun pagi, seberapa pagi?" Gu Qinglian mengedipkan matanya, sedikit bingung. "Jam 6 pagi. Saat itu, tidurmu nyenyak. Aku akan menemuinya dan kembali." Long Zhaitian hanya menjawab. Gu Qinglian sedikit penasaran dengan perilaku misterius Long Zhaitian, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Malam ini, karena cuaca relatif dingin, keduanya tidur sangat nyenyak. Meskipun Long Zhaitian harus bangun jam 6, dia tidak menyetel jam alarm, jam biologisnya sangat tepat waktu, dan dia bangun dengan lancar sekitar jam 6 pagi. Pada pukul 6 pagi, Long Zhaitian mengenakan pakaiannya dan dengan hati-hati keluar. Di musim ibu kota kekaisaran saat ini, seharusnya tidak ada salju di masa depan. Sekarang di pagi hari, ada tetesan embun yang menggantung di halaman, di dedaunan, dan di rerumputan. Ketika Long Zhaitian keluar dari suite, dia tidak pergi ke depan halaman, tetapi ke belakang halaman. Taman keluarga Lin juga telah beroperasi cukup lama. Semakin jauh Anda masuk ke halaman, semakin banyak pohon yang menjulang tinggi. Namun, taman, bunga, dan tanaman di sekitarnya semuanya dipangkas dengan sangat hati-hati. Masih ada kabut di sekitar, dan jarak pandang di sekitarnya tidak terlalu tinggi. Long Zhaitian perlahan berjalan menuju pintu belakang halaman. Tempat di dekat pintu belakang sudah sangat terpencil, biasanya tidak ada yang terlihat di tempat ini. Pada saat ini, dalam kabut tebal, sosok yang menjulang datang ke arah Long Zhaitian. Melihat sosok itu berjalan mendekat, Long Zhaitian berhenti di tempat. Saat sosok itu mendekat, terlihat bahwa ini adalah seorang pria yang mengenakan topi bambu di kepalanya dan jas hujan sabut di tubuhnya, berpakaian seperti orang tua yang sedang memancing di tepi sungai. Topi bambu di kepalanya menutupi seluruh wajahnya. Jika pakaian aneh seperti itu muncul di tempat yang ramai, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Pada saat itulah pria berpakaian topi bambu datang ke Long Zhaitian, melepas topi bambu di kepalanya, dan memperlihatkan wajahnya. Bab 1614. Ini adalah wajah yang agak tua, dengan janggut pucat di dagu, dan rambut beruban di kepala, dan usianya sekitar 60 tahun. Tapi perasaan keseluruhan sehat dan hangat. Paman Bailey.
Melihat lelaki tua itu, Long Zaitian berteriak. Meskipun dia dan Bai Li Wuqiu selalu memiliki celah, mereka dapat dianggap sebagai rekan seperjuangan dan saudara. Orang tua di depannya adalah ayah Bai Li Wuqiu, Bai Li Henian. Ya Tuhan, kita belum bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Mata lelaki tua itu bersinar, dan dia melihat dengan hati-hati penampilan Long Zaitian, seolah dia mencoba menemukan perubahan di wajah Long Zaitian. Sudah 7 atau 8 tahun. Long Zaitian mengangguk dan mengikuti di belakang lelaki tua itu. Ya, sudah 7 atau 8 tahun dalam sekejap mata. Dalam 7 atau 8 tahun, banyak hal telah berubah. Kamu akhirnya keluar. Aku tahu kamu adalah orang yang sangat kuat, tetapi Xiaowan adalah kelemahan mutlakmu. Saya sangat senang bisa keluar. Bai Li Henian sangat emosional. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Long Zaitian tersenyum kecut. Itu benar. Aku tahu bahwa dengan kepribadianmu, kamu pasti akan membalaskan dendam Xiaowan. Selain itu, tidak ada yang bisa membujukmu untuk melakukan apa yang kamu putuskan. Bai Li Henian tersenyum, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia adalah kepala keluarga Bai Li, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan karena hubungan antara Long Zaitian dan Bai Li Wuqiu, persahabatannya dengan Long Zaitian juga luar biasa. Paman Bai Li masih suka memancing, dan ini memancing malam hari. Kamu pasti baru pulang kan? Melihat pakaian Bai Li Henian, Long Zaitian bertanya. Kamu juga tahu bahwa aku terbiasa dengan kemalasan dan bangau liar. Yang lain mengurus urusan keluarga. Karakter Wuqiu juga milikku, dan aku tidak suka berurusan dengan urusan keluarga. Bai Li Henian santai dan otentik. Tapi operasi keluarga Bai Li masih sangat normal. Long Zaitian tersenyum kecut. Ini hanya sementara. Anakku tidak mau kembali menerima semua ini. Kedepan, keluarga besar ini tidak akan tahu siapa yang akan mengelolanya. Jika kamu dekat dengannya, tidak apa-apa. Kamu bisa membantuku membujuk. Lagi pula, aku juga sudah tua, mungkin suatu hari nanti aku tidak akan bisa. Bai Li Henian menggelengkan kepalanya, merasa sedikit emosional. Kesehatan Paman Bai Li sangat baik sekarang, bukan masalah besar untuk hidup sampai 100 tahun. Selain itu, teknik pemeliharaan dan penyembuhan keluarga Bai Li tidak tertandingi di dunia. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Bukan itu masalahnya. Siapa yang tahu mana yang lebih dulu, besok atau kecelakaan. Bai Li Henian melambaikan tangannya. Paman Bai Li, kamu harus tahu bahwa hubungan antara aku dan Bai Li Wuqiu tidak pernah sebaik ini. Dia mungkin tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Long Zaitian melanjutkan. Saya selalu berpikir bahwa ini adalah cara Anda bergaul dengan orang-orang muda. Anda dulunya adalah rekan seperjuangan, saudara yang telah melalui kesulitan dan hidup dan mati. Bagaimana hal-hal di antara Anda dapat dirangkum dalam sebuah kalimat hubungan yang buruk? Bai Li Henian tertawa. Paman Bai Li mencariku untuk sesuatu. Long Zaitian bertanya. Aku datang ke sini karena aku ingin melihatmu, tetapi aku tidak ingin terlalu mengganggu keluarga Lin. Lagi pula, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah kamu membuat langkah besar ketika kamu kembali kali ini? Bai Li Henian memandang Long Zaitian dan bertanya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya tidak terlalu memikirkan hal lain. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Kamu tidak memikirkannya, tetapi itu tidak berarti bahwa hal-hal tidak akan terjadi. Konferensi bisnis lusa, bantuan apa yang kamu harapkan dapat diberikan oleh keluarga Bai Li kami? Bai Li Henian bertanya dengan terus terang. Bantuan tentu diperlukan, selama Paman Bai Li berdiri di sisiku. Long Zaitian merasa hangat saat mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, tidak peduli tahun berapa Bai Li atau Bai Li Wuqiu, keluarga Bai Li memperlakukan diri mereka dengan baik. Long Zaitian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Itu terlalu sederhana. Di surga, aku bisa memberimu ketenangan pikiran. Di Daxia, apapun yang ingin kamu lakukan, keluarga Bai Li kami akan mendukungmu tanpa syarat. Bahkan jika kamu ingin bertarung dengan Di Chongyuan robek wajahmu, Bai Li-ku keluarga juga akan berdiri di sisimu. Bai Li Henian sangat tegas dan otentik. Terima kasih, Paman Bai Li. Long Zaitian sedikit berterima kasih. Terima kasih, tidak perlu. Kamu pergi memancing denganku tadi malam. Nyatanya, ada teman lain. Teman ini, kamu juga pernah menjalin hubungan. Dia tidak menyapamu sebelumnya, jadi aku membawamu ke sini. Saya berpikir, jika Anda tidak ingin melihat teman saya ini, saya akan membiarkan dia pergi. Bai Li Henian menepuk bahu Long Zaitian dan berkata,
Apakah kamu bersama seorang teman? Karena dia sudah di sini, kenapa dia tidak melihatku? Sekarang kamu di sini, mari kita lihat kamu. Kata Long Zaitian. Kalau begitu, aku akan membawanya. Ketika Bai Li Henian mendengar kata-kata itu, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Long Zaitian menyaksikan Bai Li Henian pergi, nyatanya saat Bai Li Henian muncul, Long Zaitian merasakan adanya aura lain. Hanya saja dia selalu salah mengira bahwa itu hanyalah pelayan Bai Li Henian. Sekitar beberapa menit kemudian, Bai Li Henian kembali. Di belakangnya, ada juga seorang lelaki tua. Ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, dia terlihat jauh lebih tua dari Bai Li Henian. Ketika lelaki tua itu melihat Long Zaitian, dia berlutut dan meletakkan tubuhnya di atas tubuhnya. Li Changliu memberi penghormatan kepada Yang Mulia Raja Naga. Li Changliu berteriak dengan suara tua. Melihat orang ini, Long Zaitian jelas sedikit terkejut, dan dia tidak menyangka saat Bai Li membawa Li Changliu ke sini. Keluarga Bai Li dan keluarga Li tidak memiliki persahabatan sejak awal, dan sekarang Bai Li Henian membawa Li Changliu ke sini, jumlah informasi di dalamnya tidak sedikit. Orang tua dari keluarga Li, Li Changliu. Long Zaitian sedikit terkejut. Tuanku, Raja Naga, saya bukan lagi kepala keluarga Li. Saya telah menyerahkan semua urusan keluarga Li. Li Changliu mengangkat kepalanya sedikit, dan tersenyum kecut. Berdiri dulu. Long Zaitian berkata kepada Li Changliu bahwa tubuh Li Changliu tidak baik sejak awal, agak sulit untuk bangun. Bai Li Henian melihat ini dan membantu Li Changliu berdiri. Saya masih heran melihat Tuan Li. Long Zaitian memandang Li Changliu, mengungkapkan maksudnya. Raja Naga Zun adalah sosok yang romantis hari ini. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Merupakan keberuntungan besar bertemu denganmu hari ini. Li Changliu sangat emosional. Meskipun Tuan Li telah turun tahta, saya tahu bahwa kekuatan pengambilan keputusan keluarga Li masih ada di tangan lelaki tua ini. Anda, lelaki tua itu, masih layak disebut sebagai kepala keluarga Li. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya, karena keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, tidak mungkin Long Zaitian tidak mengetahui tentang keluarga Li. Yang Mulia Raja Naga sedang bercanda. Keluarga ini akan selalu diserahkan, dan lelaki tua ini telah memasukkan satu kakinya ke dalam peti mati. Li Changliu tersenyum kecut. Tuan Li, bukan hanya untuk bertemu denganku, kan? Ada apa denganmu? Long Zaitian menatap Li Changliu dengan mata tajam. Bab 1615. Mendengar pertanyaan Long Zaitian, Li Changliu membungkuk sedikit, dan berkata, sebenarnya, aku memiliki beberapa keraguan di hatiku, tetapi ketika aku melihat Raja Naga, semua keraguan telah sirna. Aku tidak tahu pertanyaan apa yang ada di sana. Long Zaitian sedikit penasaran. Orang tua ini selalu ingin tahu tentang orang seperti apa Raja Naga itu. Ketika saya melihatnya hari ini, saya merasa heran. Fakta bahwa Raja Naga dapat melihat saya juga berarti bahwa Raja Naga memang bersedia berdiri di belakang keluarga Zhao. Li Changliu berkata perlahan. Lihatlah orang seperti apa Long Zaitian itu, ini masih sekunder, fokus pidato Li Changliu ada di belakang. Lihat apakah ada cukup dukungan di belakang keluarga Zhao sebelum memutuskan apakah akan menanggapi panggilan keluarga Zhao dan berdiri di sisi Raja Naga bersama keluarga Zhao. Tuan Li juga orang yang tahu bagaimana menilai situasi. Long Zaitian mengangguk. Dibandingkan dengan Yang Mulia, itu jauh di belakang. Li Changliu menggelengkan kepalanya dengan sikap rendah hati. Karena kamu di sini, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Long Zaitian berhenti, mengungkapkan maksudnya. Tahu segalanya. Li Changliu hanya menjawab 4 kata, tetapi dalam kata-kata itu memberi orang perasaan tulus. 6 tahun lalu, apakah keluarga Li Anda tahu tentang pembunuhan istri saya? Long Zaitian bertanya dengan sangat langsung. Awalnya, dia ingin pergi ke rumah Li hanya untuk masalah ini, tetapi sekarang Li Changliu datang sendiri, itu menyelamatkan banyak masalah. Ketika Li Changliu mendengar kata-kata itu, dia terdiam sesaat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Pertanyaan ini sulit dijawab. Ya, tidak. Long Zaitian menatap Li Changliu dengan dingin. Kami, keluarga Li, mengetahuinya. Li Changliu berbicara. Berapa banyak yang Anda tahu? Long Zaitian melihat ke kejauhan dengan matanya, dan suaranya datar. Kami mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi kami tidak berpartisipasi di dalamnya. Orang yang berpartisipasi di dalamnya, dan mengetahui lebih banyak informasi orang dalam, seharusnya adalah keluarga Zhao. Li Changliu berkata dengan sangat hati-hati. Aku bertanya padamu,
berapa banyak yang kamu tahu? Long Zaitian berbalik dan menatap Li Changliu. Saya hanya tahu bahwa orang kuat datang ke ibu kota kekaisaran. Keluarga Zhao, keluarga Li, dan bahkan keluarga kaisar semuanya mematuhi perintahnya. Pada saat itu, beberapa orang dalam bahkan berpikir bahwa kekuatan orang itu lebih tinggi daripada kekuatan orang kaisar. Namun, menurut beberapa saluran mengetahui bahwa orang itu meninggal di tangan yang mulia. Li Changliu tidak berani menyembunyikan sedikit pun, dan menceritakan arti dari semua yang dia ketahui. Orang yang Anda sebutkan harus diberi nama kode 47. Dia mati di tangan saya. Dia memang jauh lebih kuat dari master rata-rata. Menurut apa yang Anda katakan, Di Chongyuan harus menjadi orang yang tahu lebih banyak. Long Zaitian berkata sambil berpikir. Yang mulia sebenarnya tidak salah untuk berpikir begitu. Meskipun saya tidak tahu detailnya, tetapi kemudian, saya menebak dari beberapa berita kecil bahwa nama kode 47 ini mungkin telah mencapai semacam kesepakatan dengan keluarga Di. Jika tidak, hubungan antara dia dan keluarga Di tidak mungkin untuk hidup damai. Li Changliu mengatakan apa yang dia katakan, kata-kata ini, dia tidak pernah mengatakannya kepada siapapun selama bertahun-tahun ini. Kemunculan tiba-tiba master seperti itu di Daxia, berita seperti itu, dimanapun itu menyebar, sangat mengejutkan. Itu tebakan yang berguna. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian semakin yakin akan sesuatu, yaitu, Di Chongyuan harus mengetahui lebih banyak informasi orang dalam, atau bahkan mengetahui semua informasi orang dalam. Orang tua ini sudah menjelaskan semua berita tentang hal ini. Saya sedang mencari yang mulia, dan sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Li Changliu mengambil kesempatan untuk mengganti topik, apa yang terjadi 6 tahun lalu terkait dengan berbagai kekuatan, dan keluarga Li-nya sama sekali tidak ingin terlibat. Apa masalahnya? Long Zaitian tidak berniat untuk terus bertanya, keluarga Li seharusnya tidak menjadi kontributor utama atas apa yang terjadi saat itu. Jirulan datang menemuiku kemarin. Li Changliu menatap Long Zaitian Dao. Ketika Long Zaitian mendengar nama Jirulan, matanya berkedip dan ekspresinya sedikit berubah. Tetapi dia dengan cepat ditutup-tutupi, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, apa yang dia minta darimu? Aku baru saja berbicara sedikit denganku, dan dia bertanya apakah aku harus memilih menjadi di Zongyuan, atau menghormatimu. Li Changliu berkata jujur. Apakah dia di sini untuk menjadi pelobi Kaisar Chongyuan? Long Zaitian sedikit mengernyit. Hanya saja Li Changliu menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata, nada suaranya tidak terdengar benar. Tuanmu, Anda harus tahu bahwa dia tidak bersama di Chongyuan dengan sukarela. Saya tidak bisa melihat melalui wanita ini. Mungkinkah dia adalah pelobi untukku? Long Zaitian bertanya dengan senyum masam. Aku tahu satu atau dua hal tentang apa yang terjadi saat itu. Jirulan membencimu, tapi dia masih selalu terjerat denganmu, meskipun dia sekarang adalah Ratu Suci Kekaisaran. Li Changliu cukup emosional. Mendengarkan kata-kata Li Changliu, Long Zaitian sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Banyak hal di dunia ini tidak bisa diputuskan dengan benar dan salah, terutama masalah emosional. Apa hubungan antara keluarga Ji di kota Sirius dan keluarga Limu? Long Zaitian menatap Li Changliu, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini. Aku tidak menyangka Long Zaitian akan menanyakan pertanyaan ini. Li Changliu tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih berbicara. Keluarga Ji di kota Sirius sangat kuat. Keluarga Li saya telah dilindungi oleh keluarga Ji di kota Sirius sebelumnya. Hanya saja kami memiliki sangat sedikit kontak dengan keluarga Ji selama bertahun-tahun. Kepentingan mereka bukan di ibu kota kekaisaran, dan mereka tidak mau habiskan lebih banyak energi untuk keluarga Li kita. Keluarga Ji di kota Sirius adalah keberadaan yang sangat istimewa. Long Zaitian berkata dengan dingin. Kota Sirius terletak di kaki Gunung Tianlang di belakang kekaisaran. Keluarga Ji telah mewariskan seni bela diri dari generasi ke generasi, dan hampir semua anak keluarga pandai berlatih seni bela diri dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Jirulan berasal dari keluarga seperti itu. Selama beberapa generasi, keluarga Ji di kota Sirius jarang berinteraksi dengan dunia. Adapun Jirulan menikahi Kaisar Chongyuan, ini adalah pertama kalinya terjadi. Keluarga Ji dari Gunung Tianlang selalu tidak menonjolkan diri dan tidak pernah keluar dari dunia. Kekuatan tersembunyinya sangat kuat. Li Changliu sangat emosional. Mungkinkah kekuatan di belakang di Chongyuan adalah keluarga Ji dari kota Sirius? Ini tidak mungkin, keluarga Ji dari kota Sirius. Hal-hal yang terjadi saat itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang dari kota Sirius.
Seorang master seperti kode bernama 47, tidak mungkin datang dari kota Sirius. Jika itu berasal dari kota Sirius, tidak mungkin untuk menyelidiki berita apapun tentang kode 47. Long Zaitian sedikit mengernyit, mencoba memikirkan sesuatu. Tuanku, dengan segala hormat, jika Anda ingin mengetahui segalanya saat itu, Anda harus bertanya kepada Di Chongyuan atau Jirulan. Saya bahkan berpikir bahwa Jirulan tahu lebih banyak daripada Di Chongyuan. Lagi pula, Jirulan berasal dari keluarga misterius seperti keluarga Ji di kota Sirius. Li Changliu menangkupkan tangannya lagi, sangat hormat dan otentik. Bab 1616. Apa maksudmu? Terobosan terbesar ada pada Jirulan. Tanya Long Zaitian dengan mata gelap. Yang mulia, tidak dapat dipungkiri bahwa Jirulan telah berada di sisi Di Zongyuan selama bertahun-tahun dan tahu lebih banyak dari kita. Kata Li Changliu dengan pasti. Apakah dia juga berpartisipasi dalam apa yang terjadi saat itu? Long Zaitian bertanya dengan dingin. Ini, sulit dikatakan. Li Changliu sedikit tidak yakin. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Jirulan bukanlah wanita yang bisa bergerak dengan enteng. Ekspresi Baili Henian di samping agak serius. Keluarga Ji di kota Sirius adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh keluarga kaisar. Jika Di Chongyuan benar-benar mendapat dukungan dari kota Sirius, Long Zaitian pasti akan menghadapi tekanan ganda. Itu wajar, kita akan membicarakannya nanti. Long Zaitian mengangguk. Faktanya, sakit kepala terbesarnya adalah berurusan dengan urusan Jirulan. Bagaimanapun, dia dan wanita ini memiliki masa lalu yang terjerat dan berdebu. Zaitian, jika tidak ada yang lain, kami berdua orang tua akan pergi dulu. Sekarang belum terlalu pagi. Baili Henian membungkukkan tangannya. Tentu. Ketika Baili pergi, Long Zaitian tidak memiliki banyak hal untuk menahannya. Ketiganya buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berpisah. Setelah keduanya pergi, Long Zaitian berjalan kembali, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia bertemu Linsi. Kakak, seharusnya lelaki tua dari keluarga Baili yang baru saja datang. Ketika Linsi dan Long Zaitian bertemu, mereka membuka mulut. Benar. Long Zaitian tidak menghindar darinya. Ketika Baili muncul di wilayah keluarga Lin, menurut tingkat keamanan keluarga Lin, tidak mungkin Linsi tidak mengetahuinya. Linsi mengobrol dengan Zai Long Zaitian. Ini dia lelaki tua dari keluarga Li, Li Changliu. Long Zaitian melanjutkan lagi. Li Changliu. Apa yang dia lakukan di sini? Linsi menyipitkan matanya, sedikit bingung. Ini terutama untuk menyampaikan posisi keluarga Li kepadaku. Long Zaitian menjawab. Di mana posisi keluarga Li? Jika dia bisa datang menemui kakaknya, dia pada dasarnya ada di sisinya, kan? Lin Qiqiu sedikit mengernyit. Itu benar. Sebenarnya, ketika saya datang ke ibu kota kekaisaran, saya dulu curiga bahwa keluarga Li dan keluarga Zhao telah berkolusi dan berpartisipasi dalam acara tahun itu. Tapi hari ini, Li Changliu mengatakan bahwa dia tidak berpartisipasi. Sambil berjalan, Long Zaitian berkata dengan tenang. Ketika Li Changliu mengatakan tidak, apakah saudara mempercayainya? Tanya Linsi. Saya pikir dapat dipercaya bahwa dia tidak perlu berbohong kepada saya. Long Zaitian mengangguk. Lalu peran apa yang mereka mainkan saat itu? Pengamat. Linsi berkedip. Menurut apa yang dia katakan, memang begitu. Dia juga mengungkapkan kepadaku informasi penting tentang keluarga Ji di kota Sirius. Long Zaitian mengangguk dan menjawab. Keluarga Ji di kota Sirius. Linsi menghela nafas. Baru-baru ini, kamu bisa lebih fokus pada Jirulan. Dia mungkin memiliki titik terobosan yang kita butuhkan. Long Zaitian menatap Linsi, berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi Long Zaitian, lagi pula, dia dan Jirulan memiliki masa lalu yang rumit, dan ketika dia memikirkannya, dia merasakan sakit kepala. Oke, Kak, jangan khawatir. Tapi, jika kejadian saat itu terkait dengan Jirulan, apakah itu berarti kita harus menghadapi seluruh kota Sirius? Wajah Linsi sedikit bermartabat. Dia tahu betul betapa kuatnya kota Sirius. Long Zaitian sangat kuat dan dapat menangani kota Sirius, tetapi itu pasti sangat berat dan menghabiskan banyak energi. Bab 1617. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian maju 2 langkah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ragu, aku juga tidak tahu. Dia memiliki senyum masam di wajahnya, terlalu banyak liku-liku, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan saja. Mendengar jawaban Long Zaitian, Linsi tidak melanjutkan bertanya. Long Zaitian pergi ke kamarnya, sementara Linsi berdiri di sana,
tidak berniat untuk pergi, tetapi diam-diam memperhatikan punggung Long Zaitian saat dia pergi. 1 atau 2 hari berlalu dengan sangat cepat, dan hari konferensi bisnis ibu kota kekaisaran akan segera tiba. Pada siang hari, Fan Yitong telah berbicara dengan Long Zaitian di telepon sejak dini. Dia berencana untuk bertemu di suatu tempat dan pergi ke Hotel Biyun bersama, tetapi Long Zaitian menolak. Long Zaitian memilih mobil yang relatif sederhana untuk bepergian di rumah Lin, dan Sue Tu mengendarainya. "Bos, jika kita semua pergi ke Hotel Biyun, apakah akan ada bahaya bagi kakak iparku untuk tinggal di rumah Lin?" Sue Tu memandangi mobil dan bertanya dengan cemas. "Seharusnya tidak begitu. Dengan keamanan keluarga Lin, tidak banyak orang di Kaisar yang bisa masuk ke keluarga Lin." Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Keluarga Lin tidak memamerkan gunung dan embun mereka, tetapi masih banyak master di belakang layar. Setidaknya mereka tidak sebanding dengan keluarga Zhao. Tapi masih banyak makhluk kuat di ibu kota kekaisaran. Sue Tu adalah jalan lagi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Long Zaitian hanya mengatakan sesuatu dengan enteng. Ngomong-ngomong, bos, bukankah kamu selalu tidak tertarik dengan pertemuan seperti itu? Mengapa kamu pergi ke sana secara pribadi kali ini? Apakah kamu ingin berdiri dan mendukung keluarga Zhao? Sue Tu sedang mengemudi, merasa sedikit bingung. Untuk mendukung keluarga Zhao, saya tidak harus berdiri. Tidak apa-apa jika saya tidak berdiri. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tenang. Dia sudah meninggal, kenapa kamu tidak berdiri? Hanya saja menurutku bajingan kaya dan tak berperasaan di ibu kota kekaisaran tidak berhak melihat wajah aslimu, bos. Mereka benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Karena itu, Sue Tu sedikit marah. Semua ini tidak penting lagi. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Sue Tu tidak melanjutkan berbicara, selama ini dia merasa bahwa mencari tahu kata-kata Long Zaitian adalah hal yang paling berat di dunia. Mungkin, otak Long Zaitian benar-benar berbeda dari otaknya, jadi kata-kata yang dia ucapkan akan memiliki arti yang berbeda. Pada titik ini, Sue Tu bahkan sangat mengagumi Long Zaitian. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari rumah Lin ke Biyun Hotel. Tetapi karena ada banyak orang yang bepergian saat ini, Sue Tu harus memperlambat kecepatannya saat berada di dekat Hotel Biyun. Konferensi bisnis ibu kota kekaisaran adalah pertemuan tahunan keluarga kaya ibu kota kekaisaran, sehingga secara alami akan menarik perhatian semua pihak. Saat ini, mobil-mobil mewah berkumpul di dekat Hotel Biyun, dan semua jenis pejabat berjas dan sepatu kulit mengundang mereka ke Hotel Biyun. Kerumunan di sekitarnya, karena pembatasan tindakan pengamanan, tidak dapat mendekati pintu masuk dan ini pejabat. Kamera periferal berkedip dengan berbagai cara, penuh kesombongan. Bukankah itu ketua grup Ya Guang? Pimpinan perusahaan hiburan terbesar di Daxia. Dan yang itu, bukankah itu taipan minyak Liang Jinian? Dia masih sangat muda. Ya Tuhan, bahkan dia ada di sini, Xia Yuseng, Ratu Nasional Daxia. Melihat situasi di tempat kejadian, semua orang membicarakannya, dan sekitarnya begitu hidup. Sue Tu mengendarai mobil, masuk perlahan, akhirnya menemukan tempat parkir, dan memarkir mobil. Bos, bukankah kamu bilang anak itu sedang menunggumu? Di mana dia sekarang? Sue Tu keluar dari mobil dan melihatnya, lalu bertanya dengan sedikit cemberut. Bab 1618. Bum bum bum. Tepat ketika Sue Tu keluar dari mobil untuk melihat-lihat, kerumunan di sekitarnya menyerah sedikit, dan lebih dari selusin mobil mewah melaju, yang paling mencolok adalah Kosenik yang sangat mewah berdiri di depan Sue Tu. Pintu mobil Kosenik terbuka, dan seorang pemuda dengan rambut disisir ke belakang dan sepatu kulit kecil bersetelan turun. Pemuda itu tampak sedikit flamboyan, seolah-olah dia tidak melihat Sue Tu dan Long Zaitian sama sekali. Di sampingnya, ada seorang pemuda berambut kuning yang terlihat seperti bajingan, yang sepertinya adalah rombongannya. Saat ini, Sue Tu juga membuka pintu mobil, dan Long Zaitian berjalan turun. Hei, apa, singkirkan mobilmu, segera. Huang Mao kecil melambaikan tangannya ke arah Long Zaitian dengan ekspresi jijik. Long Zaitian sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata, minggir. Kenapa? Sue Tu maju selangkah, dan tersenyum dingin, aku akhirnya menemukan tempat parkir, jadi mengapa pindah? Di ibu kota kekaisaran, tempat parkir sangat langka, sulit menemukan tempat parkir untuk perjalanan biasa. Belum lagi saat ini berada di luar Biyun Hotel. Sial, apakah kamu tidak melihat Tuan Muda Pan kita datang? Ini adalah tempat parkir terbaik di sini, kamu harus mengeluarkannya. Huang Mao kecil mendikte dan berkata.
Sepertinya orang-orang di ibu kota kekaisaran suka mengambil tempat parkir orang lain. Long Zaitian mencibir, ini bukan pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Sialan, kataku, Nima, aku memintamu untuk memberikan tempat parkir. Rambut kuning kecil itu tidak sabar. Aku bertanya padamu, mengapa membiarkanku keluar? Suetu berjalan ke arah Xiao Huangmao. Xiao Huangmao tidak tinggi, dan terlihat sedikit lemah di depan Suetu yang tinggi. Untuk sesaat, Huangmao merasa auranya benar-benar terintimidasi. Tapi dia bereaksi dengan cepat. Mengapa? Hanya karena ini adalah tempat parkir yang Tuan Muda Pan kami ingin Anda gunakan. Apakah Anda tahu betapa mahalnya mobil Tuan Muda Pan kami? Kosenik, 20 juta. Apakah Anda tahu siapa Tuan Muda Pan kami? Rambut kuning kecil itu pamer, berbicara tanpa lelah. Namun, Pan Yuzi di samping menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengan mereka, bisakah kamu berhenti membuang-buang waktu Tuan Mudaku? Nak, apakah kamu ingin menyerahkan tempat parkir ini? Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya dapat melihat bahwa ini adalah orang-orang kami, dan mereka tidak mau menyerahkan tempat parkir. Huang Mao juga cemas, dan berteriak keras, tetapi Long Zaitian dan Suetu sama-sama mencibir, menatap Pan Yuzi dan orang-orang di belakangnya dengan dingin. Bukankah kamu hanya ingin uang? 20.000, apakah cukup? Pan Yuzi maju 2 langkah, dengan sangat menghina, mengeluarkan 2 tumpukan uang dari sakunya, dan menyerahkan peta darah itu. Masih ada cibiran di wajahnya, jelas dia bekerja keras. 20.000, apakah itu banyak? Suetu menimbang bagian depan di tangannya, mencibir, lalu menjabat tangannya. Bentak. Terdengar suara garing, dan 2 tumpukan uang di tangan Suetu dihantam keras di wajah Pan Yuzi. Ledakan. Sebelum Pan Yuzi dapat bereaksi, Suetu mendarat di Pan Yuzi lagi, dan Pan Yuzi terbang terbalik. Selama seluruh proses, rambut kuning kecil itu ada di samping Pan Yuzi, tetapi Suetu tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bereaksi. Setelah menendang Pan Yuzi ke udara, adik-adik Pan Yuzi masih terlihat linglung dan tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, Xiao Huangmao mengedipkan matanya dan tampak bingung, baru saja, sepertinya ada sesuatu yang terbang keluar. Bab 1619. Sepertinya tuan muda itu terbang. Seorang adik laki-laki tergagap, tetapi dia tidak bereaksi, itu terjadi terlalu cepat. Sial, siapa yang memukulku, siapa? Pan Yuzi duduk lumpuh di tanah, gigi dan hidungnya berdarah karena pemukulan, dan dia berkata dengan marah. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Baru saat itulah adik laki-laki Pan Yuzi menyadarinya dan berjalan mendekat. Mengapa kamu menatapku seperti ini, seolah-olah aku baik-baik saja? Pan Yuzi merasa terkejut, dan berteriak keras. Tuan, ini. Rambut kuning kecil itu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, karena selama proses pemukulan Pan Yuzi, dia bahkan tidak melihat Suetu. Sepertinya kamu tidak hanya buta, tapi juga tidak responsif. Tintanya sudah lama ternoda, dan kamu masih tidak tahu siapa yang memukulmu. Suetu memandang segala sesuatu di depannya dengan dingin, dengan lengkungan mengejek di mulutnya. Bunuh dia, bunuh mereka untukku, aku ingin kamu segera membunuh mereka. Pan Yuzi menunjuk ke peta darah dan Long Zaitian, dan berteriak keras. Cobalah semua yang kamu bisa. Suetu mencibir, dia berdiri diam, menunggu anak buah Pan Yuzi bergegas. Kemudian, bum bum bum. Suara gemuruh terdengar lagi, dan sebuah McLaren yang sangat mewah melaju. Demikian pula, di belakang McLaren, ada juga selusin mobil mewah. Pintu McLaren terbuka, dan wajah yang sangat dikenal oleh Long Zaitian dan Pan Yuzi muncul. Siapa lagi yang akan muncul secara tiba-tiba ini jika bukan Fan Yitong? Tuan Muda Pan, Anda sangat marah. Siapa yang ingin Anda bunuh? Sebelum mobil saya datang, saya mendengar Anda mengatakan akan membunuh seseorang. Fan Yitong menyalakan cerutu, menarik napas, dan berjalan ke arah Pan Yuzi. Fan Yitong, kamu tidak ada hubungannya di sini, kamu bisa pergi sekarang. Pan Yuzi menggosok perutnya yang sakit dan berkata dengan getir. Tuan Muda Pan, Anda salah mengatakan itu. Jika benar-benar tidak ada apa-apa tentang saya di sini, saya tidak akan muncul. Kehadiran saya berarti benar-benar ada sesuatu di sini. Fan Yitong tertawa kecil. Fan Yitong, apa maksudmu? Pan Yuzi sepertinya mengerti arti kata-kata Fan Yitong, menatap Fan Yitong, dan bertanya dengan dingin. Tuan Long ini, dan saudara Suetu, adalah teman saya. Fan Yitong berjalan mendekat, melingkarkan lengannya di bahu Long Zaitian,
lalu melingkarkan lengannya di bahu Suetu, dengan penuh kasih sayang. Namun, nyawa mereka berdua adalah milikku sekarang. Aku membeli nyawa mereka. Pan Yu menatap tajam ke arah Long Zaitian dan peta darah. Sebagai seorang pemuda terkenal di ibu kota kekaisaran, siapapun yang berani tidak setuju dengannya akan menyerangnya. Hari ini dia tidak hanya menyerang, tetapi juga melukainya. Bagaimana dia bisa menahannya? Tidak, tidak, Tuan Muda Pan, kamu tidak bisa membeli nyawa mereka. Mereka adalah temanku. Fan Yitong mengambil 2 langkah, sangat apik dan otentik. Bagaimana jika aku harus membelinya? Pan Yuzi mengertakkan gigi. Tidak ada alasan untuk memaksakan jual beli di dunia ini. Wajah Fan Yitong berubah, dan dia cukup serius. Jika Anda punya uang, Anda punya segalanya. Saya punya uang. Tidak ada orang yang tidak mampu saya beli. Pan Yuzi masih bersikeras. Jika Tuan Muda Pan bersikeras untuk membeli dan menjual dengan paksa, maka aku tidak punya pilihan. Jangan salahkan aku karena mengabaikan persahabatan antar saudara. Fan Yitong menyentuh dagunya, merasa sangat tidak berdaya. Fan Yitong, pernahkah kamu melihat orang sepertiku? Apakah kamu ingin bersaing denganku di sini? Pan Yuzi melambaikan tangannya, dan sekelompok orang datang dan berdiri di samping Pan Yuzi dengan agresif. Bab 1620. Setelah mendengar ini, Fan Yitong mencibir, dan bertanya, Tuan Muda Pan, bukan hanya kamu yang membawa orang bersamamu hari ini, keluarga Fanku juga membawa banyak orang. Saat Fan Yitong berbicara, orang-orang di belakangnya sudah mencondongkan tubuh ke depan. Pan Yuzi memiliki banyak orang, tetapi Fan Yitong memiliki lebih banyak orang. Melihat situasi ini, Pan Yuzi sedikit pemalu. Dia benar-benar menganjurkan Fan Yitong, seorang pahlawan yang tidak langsung menderita kerugian. Fan Yitong, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Biarkan aku memberitahumu, setelah malam ini, keluarga Panku akan menjadi tangan kanan Tuan Raja Naga. Pada saat itu, aku bisa menanganimu dengan cara apapun. Jika kamu bijaksana sekarang, cepat keluar. Pan Yuzi tidak punya pilihan selain mengancam. Hahaha. Keluarga Pan kalian masih ingin naik ke Raja Naga Zun. Jika kalian bisa naik ke Raja Naga Zun, aku, Fan Yitong, masih bisa bersaudara dengan Raja Naga Zun. Kata-kata Pan Yuzi benar-benar membuat Fan Yitong tertawa, dan dia tidak bisa menahan tawa. Fan Yitong, hanya kamu juga layak menjadi saudara dengan Raja Naga Zun, apakah kamu bercanda? Pan Yuzi terdiam, memandang Fan Yitong seolah-olah melihat orang bodoh. Kamu yang membuat lelucon lebih dulu. Fan Yitong merentangkan tangannya tak berdaya. Apakah kamu benar-benar akan melindungi mereka? Pan Yuzi bertanya dengan enggan. Tentu saja, bukankah ini omong kosong? Wajah Fan Yitong menjadi dingin. Oke, bagus sekali, saya harap Anda tidak menyesalinya. Setelah konferensi ini, semuanya akan berbeda. Saya harap Anda bisa beradaptasi dengan semua ini. Pan Yu menatap Fan Yitong dengan saksama, melewati Fan Yitong. Matanya tertuju pada Long Zaitian dan Suetu lagi, ekspresi mereka juga penuh kebencian. Hanya saja di mata Long Zaitian, semua ini sangat bercanda, seolah-olah dia sedang menonton drama. Mata Suetu sangat aneh, apa itu mata buta? Itu pasti mata buta. Setelah Pan Yuzi pergi bersama rakyatnya, Fan Yitong datang. Tuan Long, Saudara Suetu, maaf, saya terlambat, saya mengalami sedikit kecelakaan, dan biarkan bajingan ini menabrak Anda. Fan Yitong datang untuk meminta maaf. Tidak ada yang serius. Mendengar ini, Suetu hanya tersenyum. Keduanya adalah kartu undangan, tapi aku sudah lama memohon pada ayahku sebelum aku memohon hal-hal yang baik. Konferensi bisnis tahunan kami di Ibu Kota Kekaisaran adalah acara besar yang hanya dapat diikuti oleh kelas atas Ibu Kota Kekaisaran. Fan Yitong menyerahkan kedua undangan itu kepada Suetu, dan memperkenalkan mereka sambil berbicara. Suetu menimbang kartu undangan di tangannya dengan ekspresi lucu. Apakah kamu satu-satunya di keluarga Fan kamu? Long Zaitian mengambil kartu undangan, melihatnya, lalu bertanya. Tentu saja saya bukan satu-satunya di sini. Untuk acara semegah ini, ayah saya pasti tidak akan membiarkan saya datang sendirian. Hampir setiap tahun, ayah saya akan datang sendiri. Fan Yitong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu ayahmu belum datang. Long Zaitian melihatnya dan bertanya. Dia datang. Tapi jangan tinggal bersamanya. Kita masih muda dan dia sudah tua. Kita tidak bisa bergaul dengannya. Fan Yitong merangkul bahu Long Zaitian dengan penuh kasih sayang. Sambil berbicara,
Dia berjalan menuju pintu Hotel Biyun. Bocah bau, apakah kamu berencana untuk memperkenalkan temanmu padaku? Pada saat ini, sebuah mobil mewah yang sangat sederhana muncul di depan pintu, dan seorang pria berusia 60-an yang mengenakan topi dan jubah keluar dari mobil. Pria ini tidak lain adalah Fan Dongchuan, ayah Fan Yitong. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.